Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lillahi wa bidina wa walidikum wa walidikum wa til muslimin wa muslimat wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Qadar muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para asatidz, ustadzat, dan para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah, khususnya takmir masjid Hidayatul Rumah, Buku Pakis Kazal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa bertatap-muka, kembali bisa bertemu, berkumpul, beristiqomah, menghadiri pengajian fikih rutin yang diadakan setiap hari Rabu, malam Kamis, bertempat di Masjid Hidayatul Rumah, Buku Pakis K5. Tentu harapan terus berlebih untuk ikhlasan panjenengan, istiqomah kita dalam menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat, ampunan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah terus memberikan kita keberkahan hidup, kemudahan, kelancaran setiap urusan kita, baik urusan yang terkait dengan dunia dan akhirat. Dan kita berharap semoga kita yang hadir, keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selama dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh, monggo dilanjut malih pengawasan fikih. Kalau ini alhamdulillah kita bersama-sama telah membahas tentang kewajiban yang kedua terhadap mayit. Yang pertama, kalau ini bagaimana cara memandikan mayit. Berikut permasalahannya. Terus kita lanjutkan dengan cara mengkafani mayit.
kemarin sudah kita bahas masih separuh. Jadi kita lanjutkan kembali masail fil kafni. Jadi permasalahan di dalam mengkafani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masailu fil kafni, permasalahan di dalam mengkafani mayit. Al-awwal, yang pertama, al-kafnul maksul afdalu minal jadid. Kain kafan yang al-maksul yang sudah dicuci itu afdal, lebih utama minal jadid daripada kain kafan yang baru. Jadi sebetulnya untuk mengkafani mayit itu lebih diutamakan menggunakan kain kafan yang sudah dicuci. Nah, kalau banyak nantinya ini biasanya Pak Muntirius pokoknya sing ngajar kabeh. Jadi harus semua. Malah ketemu lagi di Indonesia itu justru lebih diutamakan menggunakan kain kafan yang ya sudah terpakai. Sudah terpakai. Kenapa? Kok lebih utama kain kafan yang sudah terpakai daripada yang baru? Li'annahu ayyun bil bala wassadid. Karena mayat itu nanti akan membusuk, akan rusak. Wassadid bahkan sampai mengeluarkan anak. Atasnya pun kalau pada umumnya mayit itu setelah dimakamkan yang dalam beberapa hari dia akan membusuk, akan rusak, bahkan bisa brodol lagi. Binatang-binatang kecil yang ada di dalam tanah itu siap berlokoti bahwa si mayit ini sampai mengeluarkan darah tenggorokan. Sehingga di sini para ulama berpendapat justru lebih diutamakan menggunakan kain kafan yang sudah terpakai daripada yang baru. Kenapa? Karena kau nanti akan rusak, akan terkena darah, terkena nanah. Tetapi wal hayyu si murid aula jadi lebih utama menggunakan yang mainan kami yaitu kelambi kain kafannya, karena kita masih hidup, itu lebih utama pakai yang wal qatlu dan kapas afdal lebih utama dimulai daripada ini. Kapas kemarin kan sudah kita sampaikan sebelum dikafani, itu dibarengi kan kapas terus dikasih wajahnya, itu juga jari jemari, kakinya, tangannya, kemudian ini juga dikasih. Nah itu menggunakan kapas itu jauh lebih utama daripada menggunakan lain. Mungkin ya menggunakan kain atau menggunakan sewu sehingga kapas mungkin sebet kain cili atau diletakkan. Itu sekali lagi kapas jauh lebih utama daripada nomor kali. Dan yang kedua, laulam yukafan wasuliyah alaihi sokat akal. Andaikan ada mayit atau jenazah ini belum dikafani, sudah dimandikan ya, belum dikafani, wasuliyah alaihi, kemudian disolati, sudah dimandikan tapi belum dikafani, baru disolati. Gimana hukumnya? Sholat ma'al sholat jenazahnya
sholat mayitnya sah tapi makruh. Oke, sing boten sanene dereng diatus. Jadi setas nabi supaya itu boten sah. Jadi harus sudah dimandikan. Adapun yang turun di kamar ini harus apunten dengan mendesak. Waktu aku berangkat, aku di konco raket nih apa tuh? Mau berangkat ke luar kota, urusan. Kok apa tidak sampai kubur? Nah ini jenazah masih baru dimandikan. Panjenengan tentang sholat sunat, sholat tarawih jenazah. Nah ini buat teman-teman. Tidak apa-apa. Tapi makruh. Walau dufina biduni kafni. Andai kan si mayit ini dimakamkan, biduni kafni tanpa kain kafan, fala yumbas maka tidak usah digali, tidak usah digali. Bikhilafi malau dufina bila sholat, lain halnya kalau dimakamkan itu jenazahnya dimakamkan bila sholat tapi belum disolati. Jadi kalau ada mayit harus dikubur tak ada kain kafan, itu wis tak usah digali, ya wis. Tetapi kalau belum disolati, gak ada kain kafan, nanti diadusi langsung dimakan loh. Tak pakai dikafani, tak pakai disolati, atau bahkan sudah dikafani tapi gak ada disolati langsung dimakan. Nah ini harus digali. Kalau masih baru harus digali, jadi suwe lah misalnya suwe malah aku naik dari si mayat ini ketika dibuka lalu saya khusus metuak senanan dan sebagainya, malah menjadikan jenazah ini tersebar air. Jadi kalau sudah lama tidak usah, dan barusan terus belum disolati maka harus digali kembali. Ini berarti pentingnya apa? Penting itu juga disolati. Lebih disolati waktu sampai 40. Insyaallah nanti minimal 40 itu akan mendapatkan insyaallah sesuatu yang disemua kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilangin orang ini masih apel. Jadi masih apel itu memang jawabannya tidak pernah sama. Nanti kadang-kadang dia itu Mungkin senajan jarang sholat sama dengan apel, tapi mati itu berharap bahwa disolatkan di masjid. Kenapa? Karena jamaahnya banyak. Subuh itu bisa 3 sampai 4 sholat. Padahal saksi dengan apel itu kita 200 sampai 250 bahkan lebih. Nah, koyok sabu sumpah, koyok semangki kakek kok sampai berikut. Pokoknya saking apa itu, sehingga tak bukan nanti semuanya muslimin, orang Islam, insyaallah dan sekian banyak pasti Allah sing diijabahi kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini jadi sampai ketika ada jenazah belum disolatkan, lalu istiqamah itu diperlukan untuk digali. Walaupun sholat jenazah itu punya fardu kifayah, tapi sekali lagi mayit ini
ini sangat amat mengharapkan dari yang masih hidup, khususnya bagi ahli waris. Kecuali mungkin wonten antaranya mati syahid. Saat ini nomor 3, permasalahan terkait dengan mengkapan mayit yang ketika dalam kullu mayyitin ufina bin mali, setiap mayit itu dikafani dengan hartanya, jadi diambil dari hartanya, kecuali anak-anaknya kepingin sedekah dan bapaknya nanti mayit monggo. Tapi sebetulnya itu kewajiban dari yang almarhum, diambil dari hartanya. Walam yakun alaihi dinul mustaqim li tarakati fayajibu lahu talaqu afal. Jadi tidak boleh ketika kemarin, pembahasan kemarin, ketika punya hutang, ketika walamnya punare ya, jadi setiap mayit harus dikafani dari hartanya. Ya, sedangkan dia tidak punya hutang yang bisa menghabiskan tirkahnya, harta waris. Hartanya habis, memang orang diutang itu mah ya sudah, maka yang berkewajiban untuk membeli kain kafan ahli waris. Soalnya tujuannya disuntik kami bayar utang, sehingga anak-anaknya pun juga tidak mendapatkan waris. Nah, terus dia anaknya repot, utang berapa, utang itu selusanya. Pokoknya yang penting rumah ini menjadi ahli waris tolail, bagi ahli waris. Kalau seperti itu bagaimana? Ya tentu si mayit ini akan nanti ya ketika di akhirat akan diambil kebaikan-kebaikannya, akan diambil pahala-pahalanya, diambil pahala-pahalanya akan diberikan kepada dulu orang yang tertolimi, mesti mengutangi tapi gak bisa. Rumah Komis Cina masjid tidak ada rumah oleh pahala diberikan kepada yang dulu menggunakan kebutuhannya. Ini biar hajinya diterima, tapi dia utang tak bayar, cukup pahala yang diberikan kepada yang mengutang. Biar umroh, itu. Kenapa? Karena kalau di akhirat itu sudah tidak bermanfaat lagi harta kekayaan. Sehingga karena sudah tidak ada manfaat lagi harta kekayaan, maka dosa dan pahala tidak bisa menyelamatkan. Ya wes, pahalanya diambil tek, sehingga dia menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya supaya si mayit ini lebih-lebih keluarga kita, supaya kelak bisa menghadap kepada Allah, pahala-pahalanya tetap gak kalong. Harus diselesaikan di dunia, harus diselesaikan di dunia. Bagi yang berhutang ini bagaimana? Gimana?
panjenengan ketika menghutangi seseorang, ini lebih-lebih orang tersebut katakan track record yang bisa amanah, dapat dipercaya, ini bukan mesti bayar. Terus panjenengan kami dengan keikhlasan panjenengan, saya ini Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, Inna salaf tajri majra syatri sunnah. Sesungguhnya memberi tangan itu nilai pahalanya itu seperti dia bersedekah separuh dari yang dia tangan. Jadi nek panjenengan ngutangi 1 juta, itu berarti mengambil sedekah setengah juta. Nek panjenengan ngutangi 10 juta, berarti sami bersedekah 5 juta. Ini hadis sahih. Nah, makanya itu kesempatan. Tapi ini uang. Makanya kenapa pahalanya sebesar itu? Karena orang kalau mengutang itu resiko di itu apa resikonya? Ya kadang-kadang orang sing bulan, kadang-kadang orang sing gak bayar. Ya makanya Nabi sampai menyampaikan seperti pokok separuh yang dilakukan. Belum lagi ketika panjenengan takbir, belum lagi panjenengan turun sabar itu merontok dosa panjenengan. Lanjut balik nomor 4, la yajuzu takfir illa bima yajuzu al-rusul fi hayati. Tidak boleh mengkafani ya kecuali dengan apa yang boleh dipergunakan semasa hidupnya. Jadi kalau semasa hidupnya ada sesuatu yang diharapkan, contoh kalau ini kita bahas menggunakan kain sutra untuk laki-laki tidak boleh, ya tidak diperbolehkan. Nah, maka jenazah ini ketika dikafani tidak boleh panjenengan namanya kain sutra tenang. Fayahrumu takfir ar-rajul biharil mani, maka haram mengkafani mayat laki-laki biharil dengan kain sutra wa muzaffar, muzaffar itu ngomong gini, kain yang dikasih dicampuri dengan muzaffar minyak yaitu al-mar'ah. Kalau perempuan baru boleh. Ya, wakadari karena justru binajis main, begitu juga tidak boleh mengkafani mayat sedangkan kain kafannya itu najis. Ya, najis. Apa dimutan najisin? Najis apabila kain kafannya itu ada mutan najis. Jadi mutan najis itu berarti ada najis datang, berbeda dengan najis air. Kalau najis itu ya memang kain kafannya najis, nah ini buat najis. Tapi ini ono najis yang datang, contoh ketika dimakamkan ya ngapunten kalau keletongnya manuk atau keletongnya kucing terus menempel kain kafannya, ya sudah itu tidak apa-apa. Nah, banyak justru boleh di dalam tajid kafnan tohir jika memang tidak ada kain kafan yang suci lagi. Atau sebagainya itu seluruh tapi dari awal kain kafannya najis, nah, harus disucikan. Terus nomor gangsal al-mayyit al-muhrim, mayit yang sedang ihram la yuqa rasul, maka tidak boleh kepalanya ditutup, wala yuqayyam, dan tidak boleh dikasih wangi-wangian. Nah, jadi saya para jamaah haji yang datang kemarin, kalau sampai puasa sih sampai
ada sih hilang banyak meninggal dunia di jamaah haji dari Indonesia atau masuk di supaya itu lagi. Nah sedang ihram ya, karena sedang ihram ya, sedang menunaikan ibadah haji atau menunaikan umroh ya, sedang ihram meninggal dunia, maka cara memandikannya atau cara mengkafaninya ya, memandikan tetap dimandikan, tapi ini kok tidak boleh dikasih wangian-wangian, karena walaupun dia sudah meninggal dunia tetap dia masih sedang berihram. Nah, terus ketika mengkafani kepalanya tidak boleh ditutup ya, dan juga tidak boleh dikasih wangi-wangian. Dan kalau ini ya setelah kita gelap kain kafan ini kasih minyak wangi, maka itu sunahnya. Tapi nih mayitnya sedang ihram tidak boleh. Wakadhalika muhrimah, begitu juga ya mayit perempuan yang sedang ihram la yustar, tidak boleh ditutup wajahnya tidak boleh ditutup ya, dia sampai kentok ya. Jadi kain kafannya itu wajahnya tidak boleh tertutup, harus terbuka. Sing lanang kepalanya tidak boleh ditutup ya. Makanya orang ihram itu kan banyak larangan-larangan gitu. Ihram gaya kopiah menenangkan, gaya kopi menenangkan, orang pemanasan tapi dari panjungan menenangkan, selalu menenangkan dan sapuannya apa usah sapukan mau jahitannya. Nah ini oleh sampai di buatan dingin ya, tenangkan ya, dingin tenangkan dong. Cantol tapi buatan juga betakan itu para ulama masih mengatakan boleh, karena itu bukan masuk menempel. Tapi nek sisai satu itu juga betakan balik ya, dimasukkan nang selolongan itu, itu termasuk menggunakan ya, termasuk menggunakan, dan itu bisa melanggar, termasuk melanggar. Dan insya Allah nanti kita bahas tentang ihram itu pakai bab haji. Ya, sampun. Terus yahrumu kitabatu syai' min al-Qur'an, haram menulis ya sesuatu dari Al-Qur'an alal kafir, di atas kain kafannya, au badanil mayit, atau di badannya mayit. Apunten ya. Apunten. Saya pernah masih kecil sedikit. Belum mondok secili paling CS-nya ini ada kerabat meninggal, terus saya melihat nah ini Pak Budi ini namun mungkin buatan seberapa ini tulis minyak wangi, tulis Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul, setiap mayit itu, setiap manusia pasti akan merasakan mati. Tulis kotor Al-Quran, tapi minyak wangi di sini. Ya, nah datang lagi kalau tahu tidak boleh, baik kain kafannya ataupun badannya, itu tidak diperbolehkan. Ya, menulis Al-Quran. Nah, kenapa? Bahkan sambil dikoli anau saya tapi itu bisoli, karena nanti akan bercampur dengan nanah, darah, dan Pak semen ini sudah boleh mengeluarkan darahnya anak ini. Sedangkan Al-Quran, tulisan Al-Quran itu harus dimuliakan. Sebut lanjut nih. Maka tanya. Terus masalah tuh hamil mayit, sekarang masalah membawa mayit. Nah, ini kok apa nih? Saat ini membawa mayit. Yajibu bi ayyi hayatin, wajib dengan cara apapun ya, mayit itu dibawa. Tapi wa yahrumu, dan haram jika bi hayatin musliyah. Tapi haram jika cara membawa mayit itu ya dengan bentuk yang melecehkan mayit.
itu tidak boleh. Nek cara membawa mayit dengan mobil monggo, ambil nopo random itu monggo, terus nopo mayit biasanya silakan ya, dengan bentuk apapun monggo betul nopo, asalkan tidak sampai melecehkan mayit. Melecehkan mayit itu nopo? Geret, geret, ya pokoknya itulah, kalau melecehkan mayit itu tidak diperbolehkan. Au yukhsha minhu as-subut, ya. Atau dikhawatirkan mayitnya jatuh, boten salah. Biasanya tinggi tiba mayitnya, nah, ini termasuk ya, walaupun nggak pelecehan tapi kan mengkhawatirkan. Jadi dengan cara apapun monggo kerso, yang penting satu tidak melecehkan si mayit, yang kedua aman ya, tidak akan jatuh. Terus wali hamil mayit kaifiyatan, membawa mayit itu ada dua cara. Yang pertama at-tarbi itu apa? Wahwa an yahmilahu arba'at, dibawa atau dipikul oleh 4 orang. Kullu wahidin birubin, setiap seseorang itu birubin, ya, membawa ujung kerandanya. Fa'in ajazu, apabila tak kuat, fasittatun, maka boleh orang 6. Wa illa fatamaniyatun, tidak kuat siapa boleh orang 8. Ngeten Pak. Ya, jadi yang pertama tarbi 4. Rendol ya. 1 bawah segini ya. Terus sebelahnya ya, sing kuwi ya. Jadi 4. Sing bawa 4. Saya diwali Pak. Nah itu boleh. Jadi masing-masing itu membawa ujung kerandanya. Ya, si kanan, si kiri, si kiri, si kanan. Ujungnya. Fa'in aja maka apabila 4 orang tak kuat, ya, ini mah itu lemui. Nah, tak kuat, nah, maka fasilitas boleh orang tambah lurus kas. Mungkin megangnya tengahnya, ya. Wa ila gak kuat, fatamannya tuh boleh 8 orang, ya, 8 orang. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, alhamdu bainal amudain wa yang afdal. Yang kedua ini, ya, membawa atau memikul mayit, ya, di antara 2 tiang. Ya, ini yang paling afdal. Maksudnya bagaimana? Bainal amudain itu, wa huwa an yahmilahu thalathatan, dipikul oleh 3 orang. Yadhabu ahaduhu al-khushabain al-mutaqaddimatain ala atiqain. Ya. Jadi 1 orang itu berada di depan, ya, dengan memikul 2 ujung kayu bagian depan. Wa yakhudhu ithnani bil mu'akhkharatain, dan sedang 2 orang berada di belakang. Okay. Jika tidak mampu, maka bagian depan bisa diangkat 2 orang. Jadi ini paling umum, paling utama. Jadi yang paling utama itu justru mayit itu dipikul oleh 3 orang. Okay. 1 orang berada di depan, ya, dengan memikul 2 ujung kayu. 1 orang berada di depan. Yeah. Terus yang belakang itu 2 orang, ya, sedang 2 orang berada di belakangnya. Ada. Itu yang paling utama. Tapi kita lihat, jadi yang depan ini 1 orang, yang belakang 2 orang. Kita memiliki biasa di makam itu muni tepi, buat tepi. Pinten meter? Nah, 2 kilo. Oh, 2 kilo ya. Ya,
Ya, yang paling utamanya ini Pak. Jadi satu orang. Nah terus yang lain gimana? Yang lain nggak usah ikut ngangkat. Jadi, nah ini penting bagaimana? Ya. Sama gini. Jadi utamanya yang pertama itu dengan satu orang saja, yang belakang dua orang. Tapi nek boten kiat jika tidak mampu ya, maka bagian depan bisa diangkat dua orang balik di uang 4 orang satu-satunya. Nah terus yusanu al-masyu ma'atasyir jenazah, disunahkan berjalan yang mengiringi jenazah tadi, wal qurbu minah, dan mendekat dengan jenazahnya, wal afdal, dan yang paling utama amamah, di depan jenazahnya. Biasanya nih awak dewi ini jenazah si nopo sing kubur ke siapa? Biarkan jenazahnya dulu ini. Nah ini justru disunahkan nopo yang kubur dulu, ya, yang mengantarkan jenazahnya itu ada di depan, jenazahnya ada di belakang. Wal israf biha, dan mempercepat jalannya, nggak kelelat-kelelet, ya, tapi cepat. Wa ibrahu ittiba'un nisalah, dan dimakruhkan kalau kamu temui perempuan ikut memakamkan. Nah itu makruh. Itu perempuan menteri mawon lebih-lebih apa tuh loh begini, makanya katakan punya suaminya meninggal, itu aslinya apa tuh loh masih masa iddah atau sorong mental kuni, nah ini mereka betul-betul mendesak, nah ini mengenaskan. Ini terus untuk istri yang ditinggal suaminya yang mending di rumah saja. Sambil mendoakan kalau mau. Tentunya ya, jadi untuk kaum hawa perempuan itu justru dimakruhkan. Terus wa yusannu as-sukut, dan disunahkan diam halal akli ketika memikul jenazah tadi. Diamnya untuk apa? Mutafakkiran fil maut, supaya kita itu merenungkan akan kematian. Awak dhewe iki besok yo akan nyusut. Jangan ngomong nanti hidup saya ini kalau jamaah mau tinggal seperti ini, ini datang ini sarang-sarang, gas itu untuk saya apa giliran. Nah itu perlu kita tafakuri, kita renungkan, ya Allah, saya ini si A, saya ini si B, saya ini si C, insya Allah dewi. Ya kira-kira kita siap dan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diharapkan seperti itu, gak malah ngambek lagi padahal ngobrol gini sampai pelaku ngobrol sampai bonyol. Nah itu justru ya dimakruhkan, gak disenangi. Mandi diam daripada ngobrol lain. Ya tapi diamnya sekali lagi sambil merenungkan ya akan kematian. Terus wahal mayit ba'dal maut, juga merenungkan ya apa ya keadaan mayit ini setelah mati. Berada di alam kubur, dia akan didatangi malaikat Allah. Dia akan ditanya man rabbuka, sapa Tuhan, man nabi, sapa nabi, mati apa zaman mati tak tahu kita. Dalam hadis yang cukup panjang akan datang dua malaikat nakir, akan mendudukkan si mayit ini, kemudian akan bertanya, bisa jawab. Nah kalau bisa jawab itu berarti insya Allah kesudahan sesudah alam kubur ini akan menjadikan pilihan lebih gampang. Tapi tidak bisa jawab, maka kesudahan sesudah itu akan jauh lebih berat, lebih sulit, lebih repot, lebih payah. Kan ketika sudah bisa jawab, dengan malaikat dia akan mendapatkan nikmat kubur. Apa nikmat kubur ini? Di antaranya akan membukakan pintu, ya, jendela sampai tembus dan swarga, dia sudah bisa mencium baunya surga. Sebaliknya mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya, dan berlebih kafir akan disiksa di alam kuburnya. Salah satunya adalah dengan
membukakan pintu neraka sehingga dia sudah bisa merasakan hawa panas neraka, dia sudah bisa mencium bau busuk neraka. Maka para orang itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Nabi itu adalah di antara mukjizatnya yang bisa melihat kehidupan di neraka, terus kehidupan di alam kubur. Maka terus hadal asl ini adalah dalil aslinya. Ya, jadi mending jamaah tadi dia kemudian berpikir akan kematian. Wa qad istahsana ba'du ini. Sebagian para ulama menganggap baik al-jahr bersuara. Ya, berzikir dengan zikir. Contoh seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini sebagian para ulama ada mengatakan gak apa-apa. Ya, yang bersuara gak apa-apa asalkan suaranya itu dengan zikir. Kenapa? Liyasbulan ya, an-nasa anil kalam, supaya ya himalaya, supaya manusia itu sibuknya dengan berzikir, bukan dengan ucapan-ucapan yang tidak ada arti dan tidak ada maknanya. Ya, daripada ngobrol ini, nah, kata para ulama, yang penting kan kadang-kadang kalau mereka tidak pandai memanfaatkan, ya sudah pada ngobrol lagi. Nah, di sini oleh para ulama, ya dikater gitu. Daripada ngobrol sedang nanti mending zikir dengan keras tidak apa-apa. Hanya dengan pojok tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, melawat betul. Nah itu para bapak ibu kurang kita beri. Oh masih lama. Monggo, baik panjenengan ada yang bertanya silakan. Ini bab utama mayit ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang as-shalatu ala mayit. Kewajiban yang ketiga terhadap mayit adalah mensolatkan, menyolati mayit. Teman-teman bertanya, ada mayit mana? Ya, sudah. Bagaimana yang di Palestina sana? Mereka kan nggak ada kelengkapan sama sekali. Terus makamannya pun banyak kan masih kurang darah itu. Ya, jadi begini. Kemarin kita bahas ya, bersama-sama. Kalau memang dia itu mati syahid, ya, kalau memang mati syahid maka tidak bisa dikafan. Jadi langsung dikubur beserta pakaian yang bersifat darah itu. Ya, jadi langsung, bahkan tidak bisa disolati. Jadi kebutuhan mayit yang mati syahid itu hanya dimakamkan saja, gak butuh dimandikan, gak butuh dikafani, dan juga kecuali kalau sampai terlihat auratnya, nah itu tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, langsung dimakamkan. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi ya, ketika mengumpul para syuhada hukum seperti Sayyidina Hamzah. Makanya Abu Dhafar sekitar 5 tahun yang lalu kalau tidak salah di Uhud itu hujan deras dan pasirnya itu
salah satu jenazah yang kelihatan, salah satu jenazah yang kelihatan, dan ini diyakini ya jenazah ini adalah jenazahnya paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah. Jadi masih mengeluarkan darah segar, si utuh masih mengeluarkan darah segar dan baunya banyak sayatan-sayatan. Makanya diyakini ini adalah Sayyidina Hamzah. Nah, ini termasuk yang salah satu keistimewaan Allah memuliakan mereka-mereka yang mati syahid sampai sudah berapa ratus tahun jasadnya masih awet, jasadnya masih awet. Terus yang kedua terbuka, nah itu menandakan bahwa ketika Nabi mengubur mereka itu memang tidak menggunakan bahwa kain kafan. Nah, jadi wajahnya kelihatan. Anda kan bisa lihat tadi sudah viral, bisa lihat di internet. Nah itu jadi sekali lagi, kalau yang meninggal itu syahid tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, langsung dimakan dan sholat. Terus kemarin juga begitu, ya. Kalau mayatnya gosok ya mati terbakar, nah, dia silang malah rontok kan, memang dan dia. Tidak usah dimandikan, cukup ditayamumi, tayamum menegakkan dan biasa. Pentingnya di sini mari kita sudah kita bahas. Jadi seperti di Palestina, kita sudah dulu ya langsung, panjenengan lihat setelah dikumpulkan nanti, sama dengan ketika tsunami, apa emonan ya mau dimandikan ya sebisanya sudah kapan ya, makanya kain kapan banyak sedikit itu bisa menutupi, jadi bisa menutupi walaupun ini satu lapis saja yang bisa menutupi khususnya urutnya. Syukur-syukur kalau bisa menutupi semua. Ya itu jawaban saya. Tulisan gitu. Ya, sampun ini mau ya. Jadi pembahasan tentang mengkafani pengikut mayit sudah kita selesaikan. Ya. Insyaallah pada yang akan datang akan kita bahas bersama-sama mensolati terus mengubur mayit banyak. Jadi sambung dengan bawah mungkin kita akhiri dengan kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi